Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai integral fungsi genap, integral fungsi ganjil, dan integral fungsi komposisi. Kita review dulu pengertian dari fungsi genap. Fungsi f(x) dikatakan fungsi genap bila f minus x sama dengan f(x). Artinya nilai fungsi itu tidak akan berubah manakala kita ganti dengan lawannya. Sambil contoh misalnya gini, saya punya fungsi ini misalnya. f(x) sama dengan x kuadrat. Kita lihat, kalau saya punya x sama dengan 1, maka nilainya 1. Kalau saya ganti x sama dengan 2, nilainya 2, ini nilainya 4. Kalau saya ganti x sama dengan 3, nilainya 9. Sekarang perhatikan, kalau saya kasih x sama dengan min 1, nilainya berapa? Min 1 pangkat tetap sama dengan 1. Kalau x saya ganti dengan minus 2, maka nilainya sama dengan 4 tetap. Kalau x saya ganti dengan minus 3, maka nilainya juga 9. Ini artinya apa? 1, 4, 9. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa ini berlaku f min x itu sama dengan x. Nah, sekarang kalau saya lihat lagi, contoh lagi. Saya punya contoh lagi. Katakanlah saya punya fungsi ini. Ingatkan fungsi ini. Nah, fungsi bernilai mutlak. Kalau saya kasih x ini mutlak kayak gitu ya. Saya pilih gitu aja ya. Kalau saya kasih 0 berapa? 0. Saya kasih 1, 1 juga. Saya kasih min 1, 1 juga. Saya kasih 2, ini 2 juga. Saya kasih min 2, 2 juga. Dan seterusnya ini. Jadi ini juga berlaku f min x sama dengan fx. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau saya gambar grafiknya ya. Nah, ini saya punya grafik ini. Sekarang kita lihat. Jadi karena ini parabola, dia terbuka ke atas. 0, 0. Kalau 1, dia 1 juga. Kalau min 1 dia. Nah, ini adalah fx sama dengan x. Oke, kalau yang bawah kita lihat ya, yang bawah. Yang bawah sekarang sini. Bawah, oke. Sampai yang bawah. Sekarang kalau 0, 0, kalau 1, 1, kalau min 1 juga 1. Sini. Nah, dia seperti ini. Nah, ini fx sama dengan mutlak x. Nah, apa yang kita lihat dari dua permasalahan ini? Kali ini adalah sumbu x, ini sumbu y, ini juga sumbu x, ini sumbu y. Maka ya, apa yang kita lihat bahwa grafik fungsi fx, grafik fungsi genap, grafik fungsi genap itu simetris terhadap sumbu y. Ya. Jadi grafik fungsi genap itu simetris terhadap grafik fungsi genap. Grafik fungsi genap. Nah, itu ya. Grafik fungsi genap itu simetris terhadap sumbu y. Nah, sekarang kita lihat, kalau saya ingin menghitung, katakanlah ini untuk yang pertama ya. Kalau saya ingin menghitung di sini, ini kan minus 1, ini 1. Kalau saya ingin menghitung integral, itu kan ini. Ya, kalau saya buat nomor 1 dulu ya, ini dulu ya.
Kalau saya ingin menghitung min 1 sampai 1 dari X kuadrat dx, berarti saya menghitung sama dengan luasan ini. Luasan ini, perhatikan luasan ini. Karena ini simetris, maka luasan ini sama. Sehingga sebetulnya sama saja dengan saya menghitung 2 kali ini. Nah, sekarang coba yang ini. Kalau saya lihat ini min 1, ini 1. Dadanya adalah ini. Gitu ya. Kalau saya ingin menghitung ini, integral min 1, 1 dari ini, itu sebetulnya sama dengan saya menghitung ini. Nah, karena ini simetris juga. Ini simetris dengan ini. Ini simetris dengan ini, maka ini 2 kalinya. Jadi luasan ini dengan luasan ini sama. Luasan ini dengan luasan ini sama. Luasan ini dengan luasan ini sama. Artinya apa? Artinya kalau fx itu fungsi genap, maka akan berlaku begini. Integral A dari min A sampai A fx dx itu akan sama dengan 2 kali integral 0 sampai A fx dx. Inilah sifat untuk fungsi genap. Oke, sekarang kita coba ke fungsi ganjil. Ini definisinya. Fungsi fx dikatakan fungsi ganjil kalau f minus x sama dengan min fx. Saya ambil contoh misalnya gini. Saya punya contoh misalnya fx sama dengan x pangkat 3. Ya. Untuk membuktikan ini apakah ganjil atau bukan, kalau yang tadi yang genap kita pakai menggunakan cara kita masukkan satu-satu. Sekarang misalnya enggak, maka kita lihat ini sekarang. Sekarang saya punya f min x. Artinya x-nya saya ganti min x. Maka kalau fx sama dengan x pangkat 3, maka f min x berarti min x pangkat 3. 3 berarti ini min x pangkat 3 itu sama dengan min x pangkat 3. Karena min pangkat kan ganjil itu minus x pangkat 3 x pangkat 3. Dan ini sama dengan min x pangkat 3 sama dengan fx. Jadi berlaku f min x sama dengan min fx. Jadi itu kita punya ini f min x sama dengan min fx. Nah, ini contoh lagi ya. Misalnya sobat, contoh lagi misalnya gini, saya punya gini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min x. Nah, apakah ini fungsi ganjil? Kita lihat sekarang. Kita lihat ini f min x sama dengan 2 kali min x pangkat 3 dikurangi min x. Nah, sama dengan ini min 2x pangkat 3 minus dari tadi ini plus x. Nah, sekarang ini bisa saya buat sama dengan minnya saya keluarkan. Min ini menjadi 2x pangkat 3 ini min x. Dan ini sama dengan min f x. Jadi ini fungsi ganjil juga. Nah, sekarang kasus yang pertama ini saya coba ya. Kalau kasus yang pertama ini saya gambarkan seperti berikut. Oke, sekarang saya gambarkan dulu fungsi fx ya sama dengan x pangkat 3 ini kalau 0 ya dah. Kalau 1 ya 1 juga di sini. Kalau min 1 ya min 1 juga. Min 1. Kalau 2 ya 2 8. Taruhlah di sini. Ini ya. Kalau min 2 juga sama. Nah, min 8. Ini min 8, ini min 1, ini 1, ini 8.
Ini 1, ini 2, ini min 1, ini min 2. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y. Lihat. Kalau saya gambarkan, saya kasih warna merah. Jadi ini grafik dari fx sama dengan x pangkat 3. Perhatikan sekarang grafik fungsi fx ini itu simetris terhadap pusat sumbu. Simetris dari sini. Nah, sekarang kalau saya ingin menghitung integral dari minus 1 sampai 1 seperti ini, nah, dari x pangkat 3 dx, karena ini simetris maka luasan ini sama besarannya. Luasan ini besarannya sama. Dan kita lihat sekarang ini berarti disatukan begini, 0 x pangkat 3 dx, yang ini 0 sampai 1 x pangkat 3 dx. Nah, sekarang besaran ini itu negatif, kecil 0. Dan besaran ini itu positif, lebih besar 0. Dan ini nilainya sama. Jadi kalau begitu nilai ini itu sama dengan 0. Karena ini besaran sama ini. Besaran ini sama besaran ini sama, cuman ini negatif, ini positif. Jadi kalau begitu saya bisa katakan begini. Kalau saya punya fx itu adalah fungsi ganjil, maka integral min a sampai a fx dx itu sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan ini. Sekarang saya kasih masalah misalnya gini. Misal saya punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 1. Pertanyaannya, ini genap atau ganjil? Pertanyaan ini. Jadi fungsi ini genap ataukah ganjil? Nah, sekarang kita lihat aja. Sekarang kita coba dengan menggunakan ini. Kalau saya ganti dengan minus x, maka ini jadi minus x pangkat 3 dikurangi 2 kali minus x ditambah 1. Sama dengan ini tetap minus x pangkat 3, ini ditambah 2x ditambah 1. Kalau minusnya saya keluarkan, ini sama dengan x pangkat 3, ini jadi min 2x, ini dikurangi 1. Dan ini kita lihat tidak sama dengan minus dari fx. Apa? Kita lihat. Kalau fx itu kan ini plus. Tapi ini minus. Ya, jadi ini tidak sama dengan minus. Jadi ini bukan ganjil. Apakah genap? Ya bukan juga. Ya, karena ini tidak sama dengan fx. Ya, jadi ini di sini bukan genap. Nah, itu. Jadi fungsi ini kalau gitu bukan ganjil, bukan genap. Jadi fungsi ini fx ini bukan ganjil atau genap. Oke, gitu ya. Oke, kita ingat kembali integral tak tentu fungsi komposisi. Saya punya begini, integral f gx g aksen x dx
itu bisa kita tuliskan dengan integral f u du dengan u itu sama dengan gx. Nah, itu ya. Sekarang bagaimana kalau kita mempunyai integral ini, integral AB f gx g aksen x dx. Bagaimana kita menuliskan untuk batasnya? Karena batas A dan B adalah milik X, dan kita akan menjadikan seperti ini, FU DU, maka batas ini U itu sama dengan GX. Maka di sini berarti ini GA dan sini adalah GB. Kita selesaikan. Sehingga kita punya seperti ini. Jadi saya punya integral ya. Integral AB f gx g aksen x dx sama dengan integral fu du g batasnya ga dan gb. Oke, sekarang saya ambil contoh, misalnya gini, contohnya kalau Anda diminta menyelesaikan ini misalnya integral gitu ya, min 3 sampai dengan 3, ini 8x akar 7 plus 2x kuadrat dx. Nah, itu ya. Cara yang bisa Anda lakukan adalah kita akan selesaikan dulu yang ini. Integral 8x 7 plus 2x kuadrat dx. Nah, ini kita selesaikan dulu. Caranya gimana? Saya misalkan ini. Misal U-nya sama dengan 7 plus 2x kuadrat. Maka du sama dengan ini berarti 4x dx. Perhatikan di sini ada 8 dx. Maka berarti saya bentuk gini. 2 du sama dengan 8x dx. Mas kiri saya kalikan 2, kanan saya kalikan 2. Sehingga bisa saya ganti bentuk ini menjadi ini. Seperti ini. Integral ya. Jadi sama dengan integral akar U 2 kali du. Sehingga ini sama dengan 2. Ini akar U menjadi U pangkat setengah du. Nah, itu ya. Nah, sekarang kan di sini. Sehingga ini sama dengan 2, ini seperti tadi, setengah ditambah 1, U pangkat setengah tambah 1. Jadinya enggak kita kasih sini. Karena kita mau ngitung integral tentu. Nah, ini sama dengan 2 kali ini 3/2. U pangkat 3/2. Sama dengan ini menjadi 4/3. U pangkat 3/2. Saya kembalikan lagi menjadi 4/3. U-nya saya ganti dengan 7 plus 2x kuadrat pangkat 3/2. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Jadi kalau begitu ya, ini sama dengan 4/3 7 ditambah 2x kuadrat pangkat 3/2, batasnya adalah 3 dan minus 3. Ya. Sekarang saya coba masukkan di sini 4/3 gitu ya. Ini berarti 7 ditambah ya, ditambah 2 kali 9 gitu ya.
3 kuadrat. Ini sama dengan 3/2. Kurang, ya. Kurang. Ini menjadi 7 ditambah 2 kali 9. Nah, itu ya. Pangkat 3/2. Nah, ini kan? Ini sama kan? Sama. Ini sama. Itu berapa ini? Kalau kita sama-sama. Jadi sama dengan 0 jawabnya. Itu ya. Nah, sekarang kita bisa begitu. Nah, ini cara pengerjaan pertama. Cara pengerjaan kedua itu ini cara, kalau ini saya katakan cara pertama ya. Cara pertama, saya mau coba cara yang kedua. Jadi saya misalkan tetap seperti tadi, saya misalkan ini 7 plus X kuadrat, sehingga 7 plus X, sehingga ini tadi 2 DU sama dengan 8X dx. Maka integral ini, biar warnanya enak, integral min 3 8X akar 7 plus 2X kuadrat dx itu sama dengan ini menjadi 2 akar U du. Perhatikan. Di sini jangan dituliskan batasnya minus 3 dan 3. Karena minus 3 dan 3 itu adalah miliknya X. Nah, sekarang kalau saya menggunakan DU, maka batasnya berapa? Batasnya kita cari ini. Jadi kalau batasnya saya cari ini. Jadi kalau U sama dengan 7 plus 2X kuadrat, kalau X-nya itu 3, berarti berapa X-nya 3? Kalau X-nya 3, itu berarti ini punya sama dengan 7 ditambah 2 kali 9. Apa ini? 18, 25. Nah, itu ya. Kalau X-nya minus 3, berapa U-nya? Itu 7 ditambah 2 kali 9 juga, 25. Nah, sehingga kita baru boleh menuliskan begini. Berarti ini batasnya adalah ini 25, ini juga dilema. Kalau batas atas sama dengan batas bawah, nggak usah dihitung. Ini pasti sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan penjelasan ini bisa mudah dimengerti. Bagaimana kalau kita menghitung integral tentu dari fungsi komposisi. Jadi ini sebagai trik aja ya. Tuliskan di sini. Bila menghitung integral tentu dari fungsi posisi, maka supaya berhati-hati dengan batas atas dan batas bawah. Oke, saya kira